Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrus siyami wal qiyam. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul mubarak syahrul maghfirah syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sahabat An-Nur dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita begitu banyak nikmat kepada kita semua. Sebagai hambanya, sebagai orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sepantasnya lah kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita, karena Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, dan nikmat umur. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada tahun ini, alhamdulillah kita masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, di mana di dalam bulan suci Ramadan ini penuh keberkahan, penuh maghfirah, penuh ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pantas kita syukuri dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat bertasalam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, akhirul anbiya wa imamur rasul, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat An-Nur dimanapun berada, alhamdulillah tak terasa kita sudah berada di bulan suci Ramadan ini. Semoga puasa kita yang telah kita kerjakan hari-hari sebelumnya semoga bisa bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan amalan-amalan kebaikan kita semoga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat An-Nur dimanapun berada, insyaallah pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kita kali ini, insyaallah kita akan membahas salah satu judul yang insyaallah jika kita memperhatikan dengan seksama, jika kita melaksanakan dengan seksama, puasa kita semoga diterima dan tidak menjadi sia-sia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tingkatan puasa itu sendiri. Apakah ada tingkatan puasa itu sendiri? Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sahabat An-Nur dimanapun berada dan insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, telah kita ketahui bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Segala kebaikan, perbuatan baik yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini semuanya bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala semuanya bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita bagaimana kita melakukan itu semua, bagaimana kita mengerjakan amalan-amalan kebaikan itu, bagaimana kita mengerjakan amalan-amalan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita akan melaksanakannya atau mengerjakannya terus menerus, atau hanya kita sia-siakan bulan suci Ramadan ini? Naudzubillah min dzalik, kalau kita hanya menyia-nyiakan kesempatan yang datang pada saat ini, karena kita tidak mengetahuinya apakah tahun depan bulan suci Ramadan kita masih bertemu dengannya atau tidak. Maka daripada itu, sahabat An-Nur dimanapun berada,
Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berlomba-lomba dalam berbuat baik. Fastabiqul khairat. Selama kita masih berada di dalam bulan suci Ramadan ini, marilah kita senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Sahabat An-Nur dimanapun berada, kita kembali kepada pembahasan kita, yaitu tingkatan puasa itu sendiri. Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam bukunya, ada beberapa tingkatan yang harus kita perhatikan bagi orang-orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan itu sendiri. Karena kita ketahui orang-orang yang beriman diwajibkan baginya untuk senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat An-Nur dimanapun berada dan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah landasan kita, dalil kita untuk berpuasa, kewajiban kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan bagaimana ketingkatan puasa itu sendiri? Ada 2 poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Poin yang pertama adalah tingkatan puasa yang secara umum, dan yang kedua adalah tingkatan puasa yang secara khusus. Bagaimana itu kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Baik, poin yang pertama adalah tingkatan puasa secara umum. Ya, secara umum di sini adalah semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan puasa. Akan tetapi mereka berpuasa hanya menahan lapar, menahan haus, dan menahan hawa nafsunya. Cuma 3 ini yang diperhatikan ketika mereka melaksanakan puasa itu sendiri. Padahal sahabat An-Nur dimanapun berada, kita ketahui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memperingati kita, telah memberikan kita peringatan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya, dia bersabda, celakalah banyak orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, kam min shaim laisa lahu min siyamihi. Banyak orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu sendiri. Dia tidak mendapatkan pahala dari puasa itu sendiri, kecuali illal ju' wal atash, kecuali hanya mendapatkan menahan lapar dan menahan haus saja. Hanya ini yang 2 yang didapatkan, tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari puasa itu sendiri. Sahabat An-Nur dimanapun berada, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi dalam melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita tidak termasuk dari orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya tadi. Merugilah orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu sendiri. Dia hanya menahan lapar, menahan haus, tapi tidak mengerjakan perbuatan kebaikan. Dia menganggap bahwasanya puasa itu hanya menahan lapar dan menahan haus dan menahan hawa nafsu saja, sehingga perbuatan kebaikan yang lain tidak dilaksanakan. Maka tidak heran jika kita mendapatkan orang yang berpuasa masih banyak yang melaksanakan dosa, melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
masih banyak hanya memikirkan puasanya, terus amalan-amalan lain ditinggalkan. Semoga kita terhindar dari ini semua. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang hanya merasa ketika berpuasa hanya menahan haus, menahan lapar, dan menahan hawa nafsu saja. Kita telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW yang telah kita ketahui hadisnya, yang telah kita sebutkan tadi, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Merugi orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala dari puasanya, hanya menahan lapar dan haus saja. Nah, ini yang tingkatan yang pertama. Tingkatan kedua adalah tingkatan secara khusus. Yang mana yang dimaksud dengan tingkatan puasa yang khusus ini? Nah, kalau tingkatan yang pertama tadi secara umum itu hanya merasa menahan lapar dan menahan haus. Nah, yang kedua ini adalah di atas tingkatan yang pertama tadi, yaitu khusus untuk yang bertakwa, yang melaksanakan puasa secara syariat Islam, secara aturan-aturan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dia tidak hanya menahan lapar, dia tidak hanya menahan haus, tidak hanya menahan hawa nafsunya, akan tetapi orang yang berpuasa dia juga senantiasa menahan dirinya, menahan anggota tubuhnya untuk melakukan dosa atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang soleh yang melaksanakan puasa senantiasa memperhatikan ini semua. Dia dia tidak merasa berpuasa hanya menahan lapar dan haus saja, akan tetapi menahan diri, menahan anggota tubuh, menahan pendengaran, menjaga penglihatan, menjaga hati, menjaga pendengaran. Nah, ini yang harus diperhatikan. Dan inilah puasanya orang-orang yang khusus, orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mengikuti aturan-aturan ataupun ajaran-ajaran Rasulullah SAW kepada kita. Menjaga tubuh kita, menjaga penglihatan kita dari hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam, menjaga pendengaran kita dari apa-apa yang dilarang oleh ajaran Islam, menjaga hati kita dari hal-hal yang kotor, menjaga lisan kita dari perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang sia-sia. Inilah puasanya orang-orang yang soleh, senantiasa menjaga dirinya, senantiasa menjaga perilakunya di bulan suci Ramadan, sehingga dia bisa mendapatkan pahalanya dengan sempurna. Kalau tingkatan yang pertama tadi itu merugilah baginya hanya menahan lapar dan haus saja. Tingkatan yang kedua ini adalah tingkatan yang paling tinggi, yaitu tidak hanya menahan lapar, tidak hanya menahan haus, tidak hanya menahan hawa nafsunya, akan tetapi senantiasa menjaga dirinya, senantiasa menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang buruk, dari menjelek-jelekkan orang lain, membicarakan kejelekan orang lain, senantiasa menjaga penglihatannya dari hal-hal yang buruk yang dilarang oleh syariat Islam. Inilah tingkatan yang kedua. Dan dikatakan lagi tingkatan yang paling tinggi itu puasanya Nabi, puasanya para anbiya, yaitu senantiasa menjaga pandangan, senantiasa menjaga lapar, menahan lapar dan haus. Dan yang paling penting adalah puasanya para anbiya adalah senantiasa mengingat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia keluar dari ingatan Allah, dari zikir mengingat Allah, maka puasanya batal. Inilah para puasa yang paling tinggi sekali.
hanya orang-orang khususil khusus, orang yang paling khusus, khususnya para al-anbiya. Ini puasanya. Tapi kita sebagai manusia yang memiliki kekurangan, masih memiliki keterbatasan kemampuan, setidaknya kita menjadi orang-orang tingkatan yang kedua ini. Apa itu? Tingkatan puasa yang khusus. Yang mana yang khusus? Yang senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang ataupun yang diperintahkan untuk dijauhi oleh syariat Islam. Sahabat An-Nur dimanapun berada, inilah 2 poin yang harus kita perhatikan di bulan suci Ramadan ini. Apakah kita akan termasuk orang-orang yang merugi? Ataukah kita termasuk orang-orang yang sia-siakan waktu kita berpuasa? Ataukah kita termasuk orang-orang yang beribadah dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan puasa itu sendiri dengan ikhlas dan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan ajaran-ajaran syariat Islam itu sendiri. Semuanya kembali kepada diri kita. Apakah kita akan merugi atau kita akan mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala? Sahabat An-Nur dimanapun berada, sebagai kesimpulan dari kultum kita pada saat ini adalah jangan sampai kita merugi bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai kita di bulan suci Ramadan ini hanya berpuasa saja, hanya menahan lapar, menahan haus saja, menahan hawa nafsu saja. Jangan sampai. Karena kenapa? Rasulullah SAW jauh-jauh hari telah memperingati kita, mengingatkan kita bahwasanya merugilah orang-orang yang hanya menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsunya saja di bulan suci Ramadan ketika berpuasa. Padahal banyak amalan-amalan yang dianjurkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya. Kita senantiasa diperintahkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa diperintahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Karena kenapa? Pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan di luar bulan suci Ramadan itu pahalanya cuma 1 atau 10. Tapi ketika kita kerjakan di bulan suci Ramadan, itu akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kali lipatnya. Jadi tinggal kita mau pilih, apakah kita mau merugi ataukah kita mau beruntung ketika menjalankan puasa di bulan suci Ramadan itu sendiri. Sahabat An-Nur yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kesimpulan kultum kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan puasa ini, istiqomah dalam menjalankan perbuatan-perbuatan kebaikan, menjalankan ibadah-ibadah yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya, sehingga kita bisa termasuk orang-orang yang dikatakan di dalam ayat yang kita bacakan tadi, la'allakum tattaqun. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui puasa kita itu sendiri. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi melaksanakan puasa itu sendiri. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan terakhir, marilah kita senantiasa istiqomah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat baik di bulan suci Ramadan ini. Mari kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah kita diperbanyak, hablum minan nas kita tetap diperkokoh. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.